Saya menyampaikan dulu untuk Dr. Taufik, mohon maaf hari ini beliau ada meeting dengan Pak Yudi, jadi beliau lagi ke GH6, tadi mau membuka, beliau menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa ikut bergabung di sini, tapi beliau memantau. Terus apa lagi ya? Terima kasih juga kepada Ibu Rina pagi hari ini selaku apa ya, narahubung ya Bu ya. Kita di sharing-sharing dan diskusi tentang IBN di Bunda mungkin dulu pernah disampaikan pada saat tahun berapa gitu. Nah, kita merefresh kembali sehingga nanti tujuan kita adalah nantinya keperawatan akan melakukan asuhan keperawatan berdasarkan evidence base gitu ya. Terus terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Baik, karena kita juga delay udah 10 menit, kita bisa mulai saja ya. Mbak Rina, silakan dimulai saja. Kita tidak banyak waktu di sini, maksimal hanya 45 menit yang disediakan. Gitu. Okay. Baik, silakan Mbak Rina. Oke, terima kasih. Kita dimulai. Oke, terima kasih Mbak Erna. Oke, selamat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa bergabung di sini ya, gitu. Pertama sih saya juga ketika Mbak Erna ngontek saya agak kaget gitu. Aduh, Mbak Erna ngasih kerjaan kok ya. Udah gitu saya pas nanya, siapa Mbak pesertanya, perawat-perawat Bunda. Nah, saya memang mungkin teman-teman sebagian sudah tahu ya, saya dosen di Politeknik Karya Husada, tapi kan tentunya sangat berbeda ketika saya yang tiap hari ngajar mahasiswa dengan ngajar bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memang perawat di rumah sakit. Jadi pastinya walaupun Mbak Erna bilang kan udah biasa Mbak ngajar, iya, tapi kan persiapannya berbeda gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih saya juga ini makanya saya bilang ini discussions ya. Jadi bukan sekedar saya yang lebih tahu, saya tidak lebih tahu, tapi saya hanya menyampaikan ini berdasarkan literatur review yang saya lakukan dan juga berdasarkan pengalaman saya, dan juga makanya nanti kita diskusi saja, boleh ditambahkan, boleh disangkal, boleh ya maksudnya ya kita diskusi saja supaya nanti lebih interaktif. Oke. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah evidence based nursing. Nah, apa aja yang kita akan mulai, ada 4 topik, 4 step ya. Pertama, saya harus menjelaskan dulu tentang evidence-based healthcare model, karena memang evidence-based nursing itu dasarnya dari model asuhan keperawatan healthcare dalam pelayanan kesehatan. Nah, dari situlah turun evidence-based nursing. Kemudian juga teman-teman harus tahu apa sih pentingnya, kenapa harus ada evidence-based nursing gitu loh. Karena kan kalau kita nggak tahu gimana pentingnya, pasti juga males ngelakuinnya. Kemudian prosedurnya, gimana cara melakukannya, dan prosedurnya nanti sekalian saya jelaskan dengan penjelasan case example, pakai step-stepnya aja, karena kemarin sempat diskusi sama Mbak Erna, katanya beberapa teman ini lagi ngambil profesinya ya gitu, jadi mau ngambil buat tugas akhir atau apa. Nah, boleh juga, karena kalau menurut saya kalau teman-teman yang sambil sekolah sambil kerja ya pasti ngapain susah-susah ngambil sampel ke tempat-tempat yang belum paham ya, ambil aja sampelnya di tempat kerja teman-teman, dan saya rasa itu lebih memudahkan dan juga pastinya lebih paham teman-teman dengan kondisi yang di ruangannya. Oke, pertama kita mulai dari modelnya dulu gitu. Jadi gimana sih evidence based healthcare model? Nah, sebelum saya mulai dengan modelnya itu saya kasih introductions tentang kenapa sih kita harus ada evidence based practice. Nah, evidence based practice ini muncul karena adanya tantangan di
healthcare, di pelayanan kesehatan sekarang ini, di mana evidence base ini tujuannya adalah kita akan efektif dari pembiayaan, dari kualitas pelayanan, dan juga tujuan akhirnya adalah peningkatan asuhan pelayanan kesehatan ke pasien. Contoh gampangnya nih, kayak sekarang ya, sejak bulan Maret 2020 ini, kita semua dipusingkan dengan COVID-19 ya, yang masuk ke Indonesia nggak pakai salam, nggak pakai apa, merubah semua, bukan di Indonesia saja ya, di dunia gitu loh. Nah, ini kan sesuatu yang nggak ada dasar knowledge-nya. Mungkin ada ya, mungkin kita udah pernah menangani flu burung, sudah pernah menangani SARS dan lain-lain, tapi kan COVID ini suatu mutasi yang berbeda. Nah, bagaimana perawat itu atau kita tenaga kesehatan di garis terdepan itu melakukan asuhan yang paling tepat? Nah, itu kita dari evidence base gitu loh. Nggak bisa kita nyari jurnal, nggak bisa kita cari buku, tapi berdasarkan evidence base gitu loh. Jadi contohnya aja, waktu saya kan suka diskusi sama teman-teman Evika tuh, biasanya kalau malam-malam tuh kan kita rata-rata pada kerja tuh, kalau malam-malam tuh mulai Mbak Daisa, kita diskusi tuh di WhatsApp grup teman-teman Evika 2000 lah, kita suka diskusi. Teman saya yang di Suyoto itu pas awal-awal pandemi COVID ini udah concern banget, udah ngingetin banget tuh ke kita-kita, hati-hati ya teman-teman, pakai masker, soalnya di Suyoto nih udah pasiennya meningkat. Terus waktu itu awal-awal juga dibilang yang rumah sakit, saya ingat saya pernah nonton TV sekilas ya, salah satu dokter di Rumah Sakit Persahabatan itu bilang bahwa COVID ini tidak airborne. Tapi teman saya yang di Suyoto itu bilang based on dia itu Katim kan di Suyoto, dia bilang berdasarkan pengalaman dia ini airborne kata dia gitu. Jadi hati-hati, kalau dia lebih preference kalau teman-teman kan dia memberikan saran ya ke teman-teman saya di rumah sakit lain yang kayak di Harkit, kemudian ada yang di daerah, ada yang di Kuwait dan segala macam, dia bilang kalau saya sih precautions-nya anggap saja ini airborne karena memang dari pengalaman dia di Suyoto ternyata airborne. Nah, itu kan evidence base. Itu bukan sesuatu yang sudah langsung ada di jurnal, tapi dari pengalaman teman saya itu melakukan asuhan ke pasien. Dan kemudian juga berdasarkan penelitian, ternyata hanya 55 pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan evidence base, which is sangat sedikit ya. Harusnya 100% pasien kita mendapatkan pelayanan evidence base. Dan membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun untuk mendapatkan evidence yang diaplikasikan. Karena memang penelitian kesehatan itu berbeda ya. Beda kalau engineering atau apa itu bisa dibilang they are dealing with benda gitu loh, benda yang bisa di on and off, yang nggak berbeda-beda. Sementara kalau kesehatan itu kita banyak confounding faktornya. Manusia ini kayak di Indonesia udah mau 300 juta, itu nggak ada yang sama. Semuanya punya biopsikososio spiritual yang berbeda. Nah, itulah uniknya dan makanya evidence based practice internet sangat banyak gitu. audio. Nah, makanya butuh sekali kita integrating evidence into practice. Jadi setiap kita melakukan asuhan keperawatan, kita harus selalu critical thinking dan kita benar-benar yakin bahwa what we do, we are doing the best for our patients. Itu yang harus ada di benak kita. Nah, ini adalah model sebesarnya ya. Kalau teman-teman nanti butuh jurnalnya, saya ada. Jadi kemarin saya juga baca dulu jurnalnya untuk menjelaskan semua komponen ini. Tapi saya rasa terlalu riuh lah kalau saya jelasin ini semua. Dan saya belum sekelas Prof. Eli buat ngejelasin kayak gini. Jadi saya nggak akan ngejelasin ini secara detail. Tapi mungkin dari model ini model yang updated ya 2018. Jadi sebelumnya ada model tahun 2012. Nah, kemudian dilakukan penyempurnaan lagi. Nah, di mana evidence based nursing? Evidence based nursing itu di sini, yang merah ini. Yang evidence based healthcare ini salah satunya adalah evidence based nursing, ada evidence based medicine. Jadi semua kesehatan itu di evidence based healthcare. Oke, kemudian gimana historinya? Historinya itu, jadi dulu kita punya Cochrane model. Cochrane model itu siapa yang menemukan? Ya, dari Pak Cochrane ini namanya Archie Cochrane. Nah, dia itu epidemiologis ya dari Britain, dari Inggris. Nah, dia itu berpikir ketika dia di rumah sakit, dia ngelihat kok kayaknya pasien-pasien ini dying ya, pasien-pasien ini pada sekarat karena ternyata tenaga kesehatannya itu hanya kerja as a routine gitu loh. Jadi mereka
kerja hanya rutin tapi nggak berusaha melakukan sesuatu yang lebih baik untuk pasiennya. Nah, di model evidence based ini, Cochrane ini berusaha harusnya kita meningkatkan asuhan keperawatan kita. Kita meningkatkan kualitas pelayanan ke pasien dan pastinya kita meningkatkan efisiensi dari segi biaya. Nah, gimana cara melaksanakannya? Kalau Cochrane model ini lebih simple, cuma hanya 4 step. Pertama kita record, kemudian kita membuat pertanyaan, kita melakukan eksperimen atau analyze. Nah, gimana contoh gampangnya? Mungkin saya juga dulu pertama kali kenal evidence base itu zaman-zaman saya praktek di Cipto ya, profesi sekitar tahun 2005 lah gitu. Nah, Cipto itu kan dari dulu teaching hospital, dan kalau memang rumah sakit pendidikan itu sudah konsekuensinya dia harus melakukan sesuatu research gitu. Nah, dulu itu dosen-dosen FIK itu melakukan evidence base di Cipto. Salah satu evidence base-nya itu adalah perawatan luka ulkus pada pasien DM. Nah, itu karena saya dulu pas lagi ngambil nurse-nya, nah sayalah yang melakukan itu. Jadi dari recordnya datanya adalah banyak pasien DM mengalami luka ulkus. Nah, pertanyaannya adalah question-nya adalah apakah luka ulkus yang dirawat dengan madu akan mengalami akan perbaikan lukanya lebih baik. Nah, kemudian dilakukan eksperimen pada sekitar dikit lah waktu itu, kayaknya 2-5 pasien, saya lupa berapa precise-nya, tapi saya salah satu yang megang lah pasiennya itu. Kita melakukan eksperimen, kita lakukan dengan tiap kali ganti balutan dikasih madu gitu loh, dibanding waktu itu kan masih yang alkohol ya sama peroksida ya, itu kalau nggak salah seingat saya. Nah, kita lakukan eksperimen itu dalam range sekitar seminggu, 2 minggu. Nah, ternyata setelah 2 minggu dan 3 minggu itu kita analyze, kita lihat, wah ternyata tumbuh jaringan barunya itu lebih baik ya. Nah, itu yang salah satu bentuk evidence base. Nah, disitulah yang akhirnya kita record lagi, kita buat pertanyaan lagi, ini terus menerus. Nah, inilah salah satu contoh evidence base yang saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak pasti tiap hari juga sebenarnya menemukan, cuma mungkin belum dilakukan tindakan terkait questions, experiments, and analysis. Nah, ini model evidence base, di mana dalam evidence base itu ada evidence based research, ada clinical expertise, dan ada patient preference. Nanti detailsnya akan saya jelaskan di langkah-langkahnya supaya lebih jelas. Dan pastinya yang kita harapkan dengan adanya evidence based practice, when we are doing best evidence, kita melakukan best evidence, kita akan melakukan asuhan keperawatan yang the best juga dan memberikan outcome yang the best juga untuk pasien-pasien kita. Nah, apa sih manfaatnya? Nggak mungkin kita mau ngelakuin kalau nggak ada manfaat ya. Jadi kita harus tahu dulu apa manfaatnya. Yang pertama adalah menjadi jembatan gitu loh. Ya, kita tahu ya, kayak saya pun merasa ya, saya itu sekarang bisa dibilang kan nurse educator. Permasalahannya perawat pendidik, kadang saya itu terlalu jauh sama rumah sakit gitu. Sementara saya mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang akan kerja di rumah sakit. Nah, itulah kenapa kita butuh evidence base, kita harus mengurangi gap itu. Jadi antara yang terjadi di rumah sakit dengan penelitian itu idealnya itu sejalan. Nah, itulah dibutuhkan evidence base. Kemudian kita juga mengeliminasi penelitian dengan kualitas yang buruk. Tidak semua penelitian itu bagus. Saya akuin kalau Bapak Ibu banyak baca jurnal akan tahu ternyata tidak semua jurnal yang dipublikasikan juga punya kualitas yang bagus. Jadi kita harus mengeliminate penelitian yang tidak bagus. Kemudian mencegah terjadinya informasi yang overload karena hasil-hasil penelitian. Karena kita juga ngapain penelitian banyak-banyak kalau itu nggak berefek ke pasien kita. Kita ingin itu efeknya ke pasien, jadi benar-benar membawa manfaat. Dan kita juga harus mengeliminasi budaya practice which is not evidence based. Jadi jangan sampai sebagai seorang perawat kita melakukan asuhan keperawatan yang tidak sesuai evidence based. Sama yang kayak saya dulu zaman-zaman 2005, saya sampai tahun 2007 lah, saya masih di rumah sakit lah ya, 2005-2007 itu masih ngukur tensi masih pakai air raksa kan gitu. Nah, itu kan, tapi kan sekarang alhamdulillah based on research ternyata air raksa itu berbahaya untuk pasien. Jadi semua yang berbau raksa sudah ditarik dari rumah sakit. Nah, itu kan evidence based gitu loh, dari hasil penelitian, dari hasil asuhan-asuhan yang dilakukan, akhirnya kita tahu bahwa ini nggak bagus untuk pasien kita. Jadi harus kita singkirkan.
Nah, ini procedures and case-nya. Jadi, gimana sih ngelakuin evidence base itu? Ini saya berusaha ngambil step-nya yang simple ya, supaya nggak terlalu nggak ngawang gitu, supaya mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, ini pertama, evidence base itu pertama semuanya kita harus punya semangat menyelidiki ya. We need to have a patience to do research. Jadi saya pengen kalau bisa semua teman-teman gitu memang pengen gitu loh. Saya pengen meneliti loh. Saya pengen belajar lebih jauh. Saya pengen memahami lebih dalam, dan itu bisa kalau teman-teman semua punya passion. Saya alhamdulillah memang saya dulu waktu S2 sekalian bagian dari beasiswa saya sebagai asisten peneliti. Jadi karena kewajiban beasiswa harus meneliti ya, saya akhirnya meneliti, dan ternyata memang ketika saya jalani it's very fun gitu. Ternyata menyenangkan membaca jurnal, menyenangkan mengupdate ilmu, dan itu yang saya harap teman-teman perawat juga harus punya ya. Karena kalau kita mau profesi kita diakuin, kita harus punya ilmu yang cukup. Kemudian setelah udah punya semangat, punya patience, mulailah bikin research questions, bikinlah pertanyaan. Gimana cara bikin pertanyaan? Teman-teman bisa gunakan format Vico atau Picot. Nanti kita akan belajar format ini. Kemudian mulailah lakukan literatur review, mulai baca jurnal, mulai cari-cari referensi, mulai cari textbooks, dan mulai juga berdiskusi. Diskusi bisa sama siapa aja, bisa dengan teman sejawat, bisa dengan atasan, bisa dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan banyak hal. Jadi benar-benar kita omongin fenomena atau research questions yang kita tangkap gitu, supaya pemikiran kita jadi lebih luas. Kemudian setelah kita udah mulai cari jurnal dan lain-lain, kita lakukan critical appraisal. Apa sih critical appraisal itu? Kita mengkritisi, kayak kita menganalisa. Oh ternyata di sini penelitiannya seperti ini. Kemudian kira-kira ini sesuai nggak ya atau apa? Karena kalau Bapak Ibu nyari keyword atau apa, kadang dapat jurnalnya tuh banyak, tapi belum tentu semua jurnal itu sesuai untuk kita. Kemudian setelah itu yang keempat, kita melakukan integrasi literatur review dengan clinical expertise dan patient preference ya. Kita tetap harus ingat tujuan akhir kita adalah kepuasan patients, which is best quality of nursing care. Tujuan akhir kita adalah peningkatan kualitas asuhan keperawatan pada pasien. Itu yang harus kita selalu ingat. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membahayakan pasien. Makanya harus diintegrasikan. Nanti gimana caranya kita akan menjelaskan di slide terkait integrasi ini. Kemudian kita harus evaluasi bagaimana hasil dari perubahan yang kita lakukan. Apakah benar bermanfaat atau ternyata nggak ada efeknya kok, nggak ngaruh apa-apa atau apa. Nah, itu yang harus kita analisa. Dan terakhirnya, pentingnya publikasi supaya apa yang kita lakukan ini bukan hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sejawat kita yang lainnya. Nah, pertama ini research spirit. Gimana supaya punya patience untuk meneliti? Pertama, budaya ini harus ditanamkan dalam visi misi institusi ya. Jadi kalau mudah-mudahan sih Bunda ya, kalau mau berkembang jadi rumah sakit pendidikan, nah itu udah harus masuk tuh di visi misinya terkait research and terkait penelitian gitu. Nah, itu harus masuk, dan kalau itu harus masuk, harus adanya infrastruktur dan mentor. Jadi harus ada orang-orang yang qualified untuk benar-benar membantu teman-teman perawat ini, dan juga infrastrukturnya misalnya benar-benar dikasih akses jurnal, dikasih akses software statistik, dikasih akses diskusi-diskusi dan lain-lain, itu untuk evidence base. Kemudian ada leadership ya dari pimpinannya yang benar-benar mengontrol. Oh, misalnya tiap perawat melakukan evidence base dalam per 6 bulan atau per 3 bulan satu evidence base. Nah, itu kan harus ada controlling. Kemudian juga mengidentifikasi individu yang konsisten. Nah, kita harap orang-orang yang konsisten dalam melakukan evidence base ini bisa jadi mentor nantinya. Itu yang diharapkan. Jadi benar-benar semua orang tuh punya patience untuk meneliti, melakukan sesuatu untuk peningkatan asuhan keperawatan. Nah, kemudian PICOT. Ini tadi PICOT ya. Apa sih PICOT itu? PICOT adalah terminologi, itu sebenarnya abbreviation singkatan. P-nya itu populations, jadi populasi siapa yang akan kita teliti. Kemudian I-nya itu interventions ya, kita akan melakukan intervensinya apa. C-nya itu kontrol, karena kalau kita bentuknya kuasi, berarti kita harus ada kontrol ya. Biasanya kuasi ada kelompok kontrol, kelompok intervensi. Kemudian
O-nya itu outcomes, apa hasil yang kita harapkan, dan T-nya itu time frame, harus ada waktu. Jangan kita melakukan intervensi nggak kita ukur-ukur dalam waktu yang lama, itu jadi nggak ada gunanya. Tapi harus jelas berapa lama kita akan melakukan dan apa yang akan kita ukur, itu jelas. Gimana contohnya? Saya langsung ke contoh aja ya, karena saya background-nya nursing administration and education, saya ngambil contohnya di nursing management ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di perawatan bedah atau apa, mungkin bisa sesuaiin contohnya dengan kasusnya masing-masing di ruangan ya. Pertama, contohnya mungkin saya lagi memikirkan, saya mau ngasih pelatihan tentang excellence quality of nursing care di perawat baru gitu. Nah, itu saya udah harus mikir dari P-nya, populations-nya, perawat baru yang seperti apa definisi saya terhadap perawat baru. Saya harus bikin kriteria inklusi dan eksklusinya. Inklusinya perawat barunya apa, di bawah 1 tahun atau di bawah 6 bulan. Nah, itu tergantung dari literatur review yang saya baca pastinya. Kemudian intervensinya berarti kelompok intervensi saya adalah perawat yang saya berikan pelatihan excellent quality of nursing care selama berapa lama. Nah, itu harus saya baca lagi literaturnya. Apakah cukup selama 3 hari atau ternyata harus 1 minggu, harus 1 bulan. Nah, itu tergantung dari referensi yang didapatkan. Kemudian kelompok kontrol adalah perawat yang tidak dilatih, tapi secara etikal kita tidak boleh mengambil data dari responden tanpa memberikan kontribusi apapun ke responden. Itu ethical issue ya. Kalau nanti kita publikasi di jurnal atau kita mengurus ethical clearance gitu, itu akan ditanya gimana apa yang Anda lakukan kepada kelompok kontrolnya, karena kelompok kontrol kan nggak diapa-apain. Nah, nanti strateginya adalah kita akan memberikan pelatihan, tapi setelah kita selesai melakukan pengukuran. Jadi tetap dia akan kita berikan pelatihan juga, tapi setelah pengukuran selesai pada kelompok intervensi. Nah, ini ethical issue-nya. Dan outcomes-nya tentu saja saya mengharapkan ketika saya memberikan pelatihan, perawat yang dilatih akan lebih baik dalam melakukan asuhan keperawatan. Dan time-nya, gimana time-nya? Oke, berarti time-nya saya akan melakukan pengukuran pre. Sebelum perawat ini dilakukan pelatihan, saya ukur dulu nih kelompok intervensi ataupun kelompok kontrol. Saya ukur gimana asuhan keperawatan mereka, gimana cara mereka, dari mungkin kita ambil aja proses keperawatan ya, dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi, gimana tuh, bagus nggak mereka, kemudian itu di pre-nya, kemudian di post-nya saya lakuin lagi dari proses keperawatan mereka lagi, gimana pengkajian, diagnosa, perencana sampai itu ada meningkat nggak setelah dilakukan pelatihan. Kemudian saya lakukan lagi sama namanya retention. Retention ini boleh lebih baik dilakukan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena pre dan post kadang cukup ya, apalagi kalau masih teman-teman masih baru S1 is okay lah kalau menurut saya nggak kalau dosennya wise ya, nggak harus sampai retention, karena retention itu agak lama. Jadi retention itu lebih ke kita melihat ada efeknya itu bertahan nggak sih retensinya itu. Makanya biasanya setelah post, misalnya postnya di bulan Januari, biasanya retention-nya itu kita lakukan bulan Maret atau bulan April, karena range-nya 4-12 minggu setelah pelatihan itu dilakukan. Itu namanya 3 kali pengukuran, pre, post, and retentions. Itu terkait ya. Kemudian literatur review. Gimana sih kita melakukan literatur review? Pertama, kita gunakan keyword di PICOT-nya. Jadi kan ketika melakukan literatur review, teman-teman harus masukin keyword ya. Nah, ini kan tadi contohnya nih, efektivitas pelatihan excellence quality of nursing care pada perawat baru. Nah, ini gunain, teman-teman taruh dulu keyword terkait nursing training. Nah, kemudian cari lagi new nurses, karena kan perawat baru, cari lagi new nurses. Kemudian ada di ruang rawat dewasa, cari lagi adult treatment, atau jadi gunain keyword dulu di PICOT-nya ini terkait populasinya kan perawat, intervensinya tadi training, kemudian kontrolnya yang nggak diberikan training, kemudian outcomes-nya diharapkan a good quality of nursing care. Nah, itu semua apa yang kita harapkan di PICOT ini kita gunakan untuk literatur review. Kemudian selain kita gunakan keyword ini, kita cari sinonimnya. Contoh ya, kayak training kan mungkin apa ya training ya? Oh, kita ganti orientations, atau mungkin kita ganti lagi. Pokoknya kita cari sinonim supaya
keluar semua tuh referensi-referensi terkait penelitian kita. Dan ini memang literature review ini it will takes a long time, dan makanya teman-teman butuh harus tekun gitu. Kalau menurut saya ini baliknya tekun, karena kalau research itu kan itu kita mengulang lagi, membaca dan membaca lagi. Database, nah ini yang database yang saya tahu ini challenging buat mahasiswa ataupun buat kita pun, buat saya pun juga challenging, karena memang sayangnya di Indonesia itu belum terlalu banyak jurnal terkait penelitian. Saya paling kalau di Indonesia saya pakai portal Garuda, dan itu pun saya rasa kadang nggak sufficient ya. Bisa juga kita buka library UI, itu juga bisa diakses banyak ini, tapi kadang nggak update gitu. Contoh banget kayak sekarang nih, kalau mau nyari penelitian tentang terkait COVID-19, kalau penelitian di Indonesia itu limited banget, banyak banget penelitian kalau tentang COVID itu malah di Cina. Nah, nggak mungkin kan dalam bahasa Indonesia, pasti dalam bahasa Inggris. Nah, makanya database yang saya recommended selalu ke mahasiswa, biasanya saya bilang buka PubMed, buka Science Direct, buka Sinol, Ovid, dan lain-lain. Ini semua bisa diakses, tapi memang jurnal yang bagus biasanya nggak open access. Nah, gimana ngakalin kalau dia nggak open access, di lock kan, yang harus bayar? Nggak mungkin lah kita bayar dolar, nggak punya juga kan duitnya. Nah, alhamdulillah sekarang udah ada website-website yang membantu kita untuk ngebuka dia itu sudah banyak lah dapat jurnal-jurnal yang gratis. Nah, ini bisa teman-teman cari di sini. Ini untuk jurnal di Skyhub, teman-teman tinggal masukin website ini Skyhub, nanti jurnal itu kan ada doi-nya. Nah, itu tinggal dikopas doi-nya, nanti insya Allah dapat. Biasanya sih kebanyakan saya dapat dari Skyhub ini. Kemudian kalau e-book, nah bisa coba di-download di LibGen. LibGen ini juga dia yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan e-book gratis. Saya referensi buku yang tahun 2017, 2016 itu masih bisa dapat di sini. Gitu. Jadi e-book saya pernah dapat yang Nursing Management Marquis Houston, kemarin juga yang buku evidence base yang ada dari terbitan tahun 2012 itu juga dapat dari LibGen ini. Kemudian critical appraisals. Nah, setelah kita udah dapat nih referensinya udah banyak, usahakan taruh dalam satu folder ya, jangan dipencar-pencar, nanti bingung jadinya. Jadi taruh dalam satu folder, boleh dibagi lagi per keywordnya atau apa, is up to you, gimana teman-teman lebih nyaman lah. Nah, ketika kita udah dapat jurnal-jurnalnya, kita harus lihat apakah hasil literatur review itu valid. Tadi balik lagi saya bilang nggak semua jurnal itu juga bagus. Jadi benar-benar baca jurnal itu dengan baik supaya kita tahu hasilnya ini valid. Kemudian apakah menggunakan metodologi penelitian yang baik. Nah, ini kan teman-teman sudah belajar ya di riset. Jadi banyak metodologi penelitian, kita berusaha cari yang paling baik. Kemudian yang kedua, apakah intervensi berlangsung dengan baik? Apa efek dari intervensi tersebut? Nah, contohnya nih kalau misalnya kita pakai judul ini, pelatihan excellence quality. Kita harus lihat dari jurnal lain, gimana sih pelatihan excellence quality of nursing care itu, apakah dia butuh rentang waktu yang panjang sampai sebulan, atau ternyata berdasarkan penelitian rentang waktu sebulan sama seminggu sama aja. Oh, berarti ya udah saya ambil aja yang seminggu gitu. Nah, kita harus bisa membaca referensi sebanyak-banyaknya supaya kita ketika melakukan sesuatu itu based on reference, based on body of knowledge itu ya. Itu jadi supaya jangan sampai ya udah saya ngelakuin kayak gini, ya saya pengen aja kayak gitu. Nah, itu paling nggak boleh ya. Jadi kalau teman-teman nanti sidang atau apa, selalu ingat bahwa apa yang kita tulis itu harus dipertanggungjawabkan, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu dengan menggunakan referensi. Dan gimana kita dapetin referensi, ya harus baca sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, kita lihat sampel penelitian. Mirip nggak dengan responden? Nah, iya, gini, memang tadi saya bilang penelitian itu banyaknya di luar negeri ya. Nah, pasti ada beda namanya cultural setting. Nah, itu yang kita harus berusaha nanti itu bisa jadi di pembahasan kita gitu loh. Karena apalagi kalau saya di manajemen ya, itu sangat jadi berbeda karena manusia itu pasti kan secara culture, perawat di Amerika sama perawat di Indonesia pastinya beda. Nah, itu yang bisa jadi pembahasan kita. Oh, ternyata setelah saya lakukan efeknya beda karena pengaruh dari budaya, pengaruh dari individu dan lain-lain. Kemudian yang pastinya juga kita harus lihat keuntungannya. Apakah benar memberikan keuntungan lebih baik
lebih besar dibandingkan resikonya. Karena contohnya nih kayak yang pelatihan excellence quality of nursing care, kan tadi ada perawat yang kontrol nih, perawat kontrol yang tidak langsung dilatih. Nah, kira-kira nanti beresiko nggak? Nanti beresiko bahwa dia asuhan keperawatan itu akan jelek banget. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kemudian juga yang harus di teman-teman pikirkan, apalagi kalau yang lagi kuliah ini, mudah dilakukan nggak? Mudah dan waktunya itu sesuai. Jadi kadang saya kalau bimbing mahasiswa S1 ya, apalagi kalau yang reguler tuh, saya kan dulu waktu di UIN sempat ngebimbing beberapa mahasiswa gitu, idenya tuh bagus banget gitu, idenya bagus, tapi saya bilang ini waktu kamu nggak cukup gitu loh. Jadi saya bilang kalau ini nggak cukup secara waktu, kenapa jangan dilakukan? Kenapa? Karena target saya sebagai seorang pembimbing adalah mahasiswa saya lulus on time. Saya nggak mau mahasiswa saya tuh lulusnya lama gitu loh. Sama saya pun ketika S2 ya, apalagi waktu itu saya beasiswa, dosen saya dulu pengen banget ngembangin leadership training gitu loh. Tapi sama supervisor saya dibilang, ngapain kamu lakuin itu? Kamu pengen lulus cepet kan? Kalau kamu pengen lulus cepet nggak usah sampai seperti itu. Kita bikin yang simple. Jadi make it simple gitu loh. Pastikan sesuatu itu simple dan mudah dilakukan gitu. Jadi research itu bukan sesuatu yang complicated kok. Kemudian ini integrations. Nah, ini integrations yang tadi saya bilang ada dua hal yang harus kita pikirkan, yaitu dari clinical expertise and patient preference. Nah, gimana dari clinical expertise? Ini bagian penting dari evidence-based nursing. Nah, kita harus melihat nih, contohnya kalau tadi kita balik lagi ke judul yang tadi, efektivitas pelatihan excellence quality of nursing care pada perawat baru di ruang rawat dewasa. Kita cari, kita harus punya literatur review yang menyatakan bahwa perawat-perawat yang mendapatkan pelatihan excellence quality of nursing care itu kualitas asuhan keperawatannya meningkat. Karena kita nggak mau ngelakuin sesuatu yang nggak ngaruh, yang nggak ada manfaat, ngapain kita udah ngabisin waktu, ngabisin tenaga, dan lain. Kita harus benar-benar punya dasarnya. Nah, itu yang kita harus pertimbangkan dalam sebelum kita melakukan intervensi, gitu. Sebelum kita melakukan evidence-based nursing. Kemudian juga poin penting lainnya adalah terkait patient preference. Nah, kita harus lihat lagi, tadi saya bilang, tujuannya adalah kepuasan pasien, gitu. Peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Nah, kita lihat apa manfaat para perawat diberikan pelatihan kepada pasien yang dirawatnya, dan juga apa manfaat keperawatnya. Apakah jadi ada peningkatan ilmu di perawatnya, peningkatan hard skill, soft skills-nya, apa efeknya di perawat dan juga di pasiennya. Dan bagaimana resikonya, tadi saya bilang kita ada kelompok kontrol nih yang nggak langsung dikasih pelatihannya nanti setelah kita selesai. Nah, itu bahaya nggak ke pasiennya? Itu harus kita pikirkan juga. Ini ethical issues-nya di patient preference. Kemudian outcomes. Nah, setelah kita lakukan intervensi dan lain-lain, nah kita lihatlah outcomes-nya. Pertama, kita lihat apa kalau dengan judul ini ya, efektivitas pelatihan excellence quality of nursing care pada perawat baru di ruang rawat dewasa RSU Bunda Jakarta. Pertama kita lihat gimana dampak pelatihannya. Tadi kan kita cari dulu, kita kan melakukan pengukuran pre dan post. Nah, kita lihat dari pre-nya mungkin nilainya 70, ternyata setelah dilakukan pelatihan jadi 80. Nah, ini kita harapannya kan seperti itu. Tapi kan pada sampel nggak bisa seperti itu juga. Karena saya bilang lagi, sampel kita itu manusia, dan manusia itu berbeda-beda. Nah, itu kita lihat dampak pelatihannya. Idealnya harapan kita adalah peningkatan tentunya ketika awalnya dia nilainya kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian, apakah perubahan tersebut sesuai dengan literatur review? Nah, ini yang harus kita lihat juga. Karena memang kita harapannya sesuai dan bahkan lebih baik ya, mungkin awalnya nilainya 60, kita pengen jadi 100 nilainya di questionnaire kita. Tapi kan itu harapan kita. Cuma dalam penelitian, because we are dealing with human, kita berhubungan dengan manusia, kadang banyak hal-hal yang mempengaruhi ternyata nggak sesuai itu sama literatur review. Nah, kalau nggak sesuai, ini yang jadi pembahasan kita. Nah, ini yang kita harus baca lagi jurnal, kita cari lagi jurnal, kenapa ini bisa nggak sesuai? Apakah karena intervensi kita caranya yang salah? Apakah dari respondennya ternyata ini respondennya kayak setengah-setengah ikut pelatihannya seminggu, dia cuma ikut 2 hari atau apa. Nah, itu akan jadi pembahasan, dan itu untuk melakukan pembahasan kita harus melakukan research lagi, baca lagi literatur review. Jadi memang kalau mau meneliti ya siap-siap harus banyak membaca.
Nah, yang terakhir, yang paling penting juga kita harus melakukan publikasi. Nah, teman-teman saya rasa bisalah mau melakukan publikasi di banyak tempat ya. Sekarang udah akses itu banyak banget gitu. Bisa oral presentation, bisa jurnal, di KHJ juga ada jurnal. Kalau teman-teman Bapak Ibu mau publikasi, welcome, we are welcome. Boleh kontak saya atau Pak Heri yang ketua UPPM-nya boleh untuk publikasi di jurnal. Bisa poster presentation, bisa small group presentations, ataupun di rapat-rapat seperti ini nih, rapat seperti ini mungkin diatur waktunya dalam sebulan ada sekali untuk mempresentasikan hasil evidence based nursing. Oke, ini reference yang saya gunakan ya. Ada buku juga sebenarnya cuma belum saya taruh bukunya. Ini ada beberapa reference dari YouTube terkait evidence base. Ini dari yang satu dari Lippincott, ada yang dari Johns Hopkins. Jadi teman-teman bisa baca. Nanti PPT-nya sudah saya share juga ke Mbak Erna. Boleh teman-teman baca dan kalau mau diskusi lebih lanjut, I'm welcome. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun ada saran untuk diskusi, ya boleh banget. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Erna untuk diskusi lebih lanjut. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih kepada Ibu Rina yang telah menyampaikan materinya. Sangat luar biasa ya. Baik teman-teman, di sini saya buka untuk sharing-sharingnya. Silakan jika ingin bertanya, langsung open mic saja. Ini baru kalau dibilang mah ini konsep dasarnya ya Mbak Rina ya. Ngasih yang dasar banget. Nah, nanti tanggal 11 juga kita akan mulai masuk ke aplikasinya, ke kasus, dan nantinya setiap minggunya akan dipresentasikan oleh masing-masing rumah sakit gitu. Ayo silakan bagi teman-teman silakan bertanya. Di sini kita akan sharing-sharing. Ayo teman-teman. Selamat pagi, Mbak Erna. Selamat pagi, iya Ibu Naomi. Silakan Bu Naomi, nanti Pak Isan di sini ya. Ya, baik Bu. Saya mau bertanya untuk menentukan jumlah responden sebaiknya kita menggunakan, kalau saya dulu menggunakan rumus Slovin. Nah, apakah rumus ini masih bisa diterima atau bagaimana ya Bu? Oke. Jumlah responden. Terima kasih. Bu Naomi ya. Oke, lagi ngambil nurse juga ya? Udah selesai. Oh, udah selesai ya? Selesai. Aduh, hebat. Ya, oke. Rumus Slovin ya, itu paling sering ya. Kayaknya itu rumus sapu jagat ya di semua bimbingan mahasiswa. Saya paling sering banget ngelihat rumus Slovin. Tapi ternyata setelah saya membaca jurnal, ternyata rumus Slovin ini kurang apa ya? Kurang appropriate. Lagi pula juga pas saya baca referensi ini rumus sudah lama banget gitu. Jadi ternyata kalau bisa sih coba ibu-ibu atau bapak-bapak baca di Polit Hangler itu ada buku Nursing Research Evidence Based Integrations Analysis. Nanti bisa di-download tuh tadi yang e-booknya itu di situ itu lebih banyak rumus-rumus dan saya juga sekarang saya juga masih belajar nih. Saya ada teman kita juga yang Mbak Erna Bu Mega lagi ngambil S3 di Taipei Medical University. Nah, itu ternyata sekarang di jurnal itu banyak pakai G-Power. Saya juga kemarin penelitian saya menggunakan aplikasi G-Power itu bisa di-download, free download juga. Jadi teman-teman tinggal masukin aja keyword G-Power Tools. Nah, itu download toolsnya. Nah, itu teman-teman bisa tinggal kalau chi-squares itu kalau sekitar dia butuh sekitar 79. Tergantung chi-squares-nya mau berapa variabel atau apa. Jadi kita tinggal masukin apa maunya kita, nanti itu akan keluar kebutuhan sampelnya berapa. Jadi saya juga sekarang masih belajar pakai G-Power itu dan ternyata di jurnal-jurnal internasional itu banyak pakai itu. Jadi saya sih lebih recommended pakai G-Power itu atau baca di Polit Hangler. Di Polit Hangler itu lebih banyak. Kalau Slovin saya ngelihat itu emang rumusnya nggak jelas ya dasarnya ya. Jadi sekarang itu kan kita rumus itu nggak sekedar
oh ini masukin ke rumus ini dapat itu. Tapi kita harus ngerti confidence interval itu apa, proportions itu apa, dan lain-lain gitu. Walaupun nanti mungkin kita akan paham lebih dalam kalau kita kuliah S3 ya. Saya pun juga belum sedetail itu belajarnya. Makanya saya juga kalau ngitung sampel, saya masih sering diskusi tuh sama teman saya yang lagi sekolah supaya saya yakin bener nggak sih ini cara penghitungan sampling saya gitu. Jadi kalau mau saya, saran saya bisa baca di buku yang Pollitt-Hengler itu, tinggal ditentukan mau penelitiannya. Yang penting untuk sampling itu kita harus nentuin analisa datanya mau pakai apa. Mau pakai chi-squares, mau pakai t-test, mau pakai apa namanya, kan banyak Kolmogorov, mau pakai Mann-Whitney yang itu yang simple lah ya, atau mau pakai SEM, Structural Equations Model. Kita harus tahu dulu analisa datanya rencananya seperti apa. Nah, nanti dari analisa data yang kita tentukan, nah itu akan ketahuan. Karena kalau kita kan penelitian itu terbagi dua ya, terutama quantity and kualitatif. Kalau quantitative research pasti mainannya itu harus sebanyak-banyaknya. Saran saya kalau teman-teman ngambil quantity research itu harus di atas 100 atau 200 ya. Jadi jangan ngambil yang sampelnya itu di bawah 100, apalagi kalau nggak ada intervensi, apalagi kalau hanya questionnaires. Kalau ada intervensi, ada kuasi gitu loh, ada suatu tindakan lah yang kita lakukan, mau itu edukasi pendidikan atau apa, itu masih boleh lah di bawah 50 gitu, kita ambil 40, 30, is still okay gitu. Tapi kalau hanya questionnaires benar-benar, itu harus di atas 100, karena quantitative research itu memang mainannya itu jumlah responden. Semakin bagus jumlah responden, itu data itu distribusinya akan normal. Kita kan tahu data distribusi normal itu kalau dia membentuk yang kurvanya ya terbagi itu. Nah, kalau data kita sedikit nanti itu nggak kebentuk itu kurvanya. Nah, makanya semakin quantitative research, semakin banyak responden kita itu akan lebih bagus. Beda sama kualitatif. Kalau kualitatif itu adalah kedalaman. Bagaimana kita mengkaji responden itu untuk bisa memberikan data yang benar-benar valid. Jadi itu dulu yang harus dipahami sih. Kira-kira seperti itu sih. Saya juga masih belajar sini ngitung data dengan aplikasi-aplikasi yang ternyata statistik itu juga selalu berkembang gitu kira-kira. Oke, itu seperti itu Bu Naomi. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu untuk masukannya. Jadi kita masuk di aplikasi ya Bu ya, di PowerPoint ya. Ada sih yang Baik, Bu, kalau yang versi lamanya dari WHO itu apa ya? Nanti saya cari dulu waktu itu, tapi pas saya lihat sama, cuma G-Power ini versi updated-nya gitu. Versi yang lebih barulah, kekiniannya lah gitu. Iya, baik Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Erna. Baik Bu Naomi, tadi Pak Ihsan ya mau tanya, silakan Pak Ihsan, open mic. Ya, selamat pagi Mbak Erna. Selamat pagi Pak Ihsan. Ya, selamat pagi Bu Serina Bu. Pagi Pak Ihsan. Ya, Bu, mohon izin Bu bertanya Bu. Iya silakan Pak. Ini terkait research kuantitatif dan kualitatif ya Bu ya. Ya ini aku juga lupa ingat sih Bu karena udah lama banget nih. Udah nggak belajar lagi penelitian. Bu, terkait kuantitatif kan memang harus lebih dari 100, artinya harus lebih banyak lah ya dari kualitatif responden. Kendala di kita kan memang di RSU sendiri memang ada keterbatasan ya untuk mendata sampel. Mungkin misalnya kita terkait ke pasien, mungkin ada keterbatasan ke pasien. Apakah bisa nanti kalau misalnya kita melakukan penelitian bisa antar unit usaha yang satu korporasi gitu Bu? Misalnya saya ngambil sampelnya di RSU, di RSIA juga, di Margonda juga. Apakah bisa seperti itu? Yang pertama. Yang kedua terkait research kualitatif, kan itu terkait tadi disampaikan kedalaman ya. Artinya kalau kualitatif bisa minimal sampel ya Bu ya, yang harus 100 gitu ya. Oke, itu aja Bu. Oke. Berarti ada 2 pertanyaan ya Pak. Tadi terkait ya, Bu, kalau rumah sakitnya beda-beda. Terus yang kedua terkait kalau kualitatif itu apa maksudnya kedalaman gitu. Kayak gimana gitu ya Pak ya? Iya, kalau misalnya sampelnya sedikit, kita alihkan ke kualitatif gitu Bu untuk proses penelitiannya.
Oke, gini. Ya, Bu. Oke, ya udah itu aja ya Pak Iksan ya. Iya, silakan. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak Ihsan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Ihsan. Jadi gini, rumah sakitnya ya saya tahu ya, karena kemarin saya alhamdulillah juga dibantu nih oleh Bu Retno, Bu Ade, saya juga ngambil data nih kemarin di Rumah Sakit Bunda gitu. Yang saya tahu memang ternyata perawatnya juga nggak banyak ya gitu. Jadi apa yang saya akalin gitu, bukan saya akalin sih ya, ada referensinya gitu. Jadi ternyata kita ada namanya sample size. Sample size itu kita ngambil dari beberapa tempat yang berbeda, tapi harus populasinya itu mirip Pak gitu. Jadi kalau Bapak tadi bilang ambil di Margonda, ambil di Bunda RSU Bunda Jakarta, RSIA itu boleh. Ya, tapi kita harus ada dasarnya bahwa ini punya kemiripan dari sistem manajemennya, di mana semuanya ini berada di Bunda Medic Healthcare System. Nah itu boleh. Ada namanya kita sample size. Jadi ambil misalnya 30% di Bunda Margonda, 30% di Bunda Jakarta, 40% di RSIA, boleh kita atur kayak gitu. Ada hitungannya namanya sample size gitu untuk meningkatkan quantity. Sama kalau saya bilang kayak saya berencana ada penelitian ngambil di perawat Jakarta gitu. Kan saya ngambil populasinya, saya hitung tuh, oh perawat Jakarta ternyata ada misalnya 100.000 gitu. Oh saya mau ngambil berapa persen gitu, misalnya 10% gitu kan. 200.000 berarti 20.000 kan. Nah 20.000 itu saya akan bagi di 5 wilayah Jakarta gitu. 5 wilayah Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Jadi ada sampel size seperti itu boleh, sangat boleh kita lakukan, karena memang balik lagi kuantitatif itu kita melakukan generalisasi, gimana kita mengeneral bahwa data ini akan berlaku sama pada penelitian lain. Nah itu kalau kita generalisasi tentu kita nggak bisa hanya sampelnya dikit-dikit gitu. Nah itu yang harus kita sebanyak-banyaknya sampelnya. Kemudian kalau kualitatif itu kita ngambil data, ada namanya istilahnya sampai saturasi. Apa sih saturasi itu? Sampai datanya itu jenuh. Apa sih maksudnya? Jadi contoh gini, kalau di kualitatif itu biasanya nggak pernah banyak ya. Dia range-nya antara 10 sampai 5, bahkan ada yang 5, ada yang 10, 30 itu udah banyak banget kualitatif. Karena kualitatif itu lebih kita ngambil datanya yang lama, bisa setengah jam, bisa sampai 2 jam, apalagi untuk keperawatan jiwa ya, itu harus detail banget kita ngambil datanya. Nah, di kualitatif itu kita ngambil data sampai saturasi itu maksudnya gini, ketika kita sudah di pasien itu udah tahu, oh ternyata kok sama ya data, misalnya contohnya nih kita ngambil 3 rumah sakit, kita ngambil di Bunda Margonda, ngambil di RSU Bunda Jakarta dan RSIA Bunda Jakarta gitu. Ternyata pas di kan satu nih kita ambil. Terus kita ngambil untuk yang keduanya, ambil yang kedua di Margonda, kemudian kedua di RSU, RSIA, dan ternyata udah hampir sama nih datanya. Nah, ketika apa yang disampaikan responden itu sudah sama gitu, sudah tidak ada perbedaan, itu berarti udah ada saturasi. Nah, kita udah nggak usah nambah sampel lagi gitu loh, tinggal kedalamannya aja kita gali. Nah, terus tadi kalau kata Pak Iksan, kalau gitu di mix aja Bu. Nah, kalau di mix itu namanya udah bukan kuali atau kuanti, ada lagi sekarang namanya mix methods, dan itu saya pun lagi belajar, saya punya datanya nih, sekarang saya punya penelitian saya dan Pak Heri ya. Pak Heri itu mewawancara dan saya itu mengumpulkan by questionnaires. Nah, itu ada lagi sistemnya, ada lagi cara menganalisa datanya yang itu pastinya berbeda ya. Karena kalau kuantitatif kita analisa datanya itu dengan software. Kita punya SPSS, kita punya Smart PLS, kita punya AMOS, kita punya banyaklah software untuk analisa data. Tapi kualitatif itu kan kita analisanya pakai pendekatan, maksudnya kita pakai tema, pakai quality theme atau apa. Nah, itu pastinya kalau mixed method analisanya kita harus memixkan antara data statistik dengan data transkrip. Agak berbeda dan pastinya agak challenging. Ada lagi sekarang penelitian yang lagi berkembang ya, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin udah ada yang selesai S1, S2 tuh, ini juga saya hasil diskusi sama teman saya Mega gitu, itu ada namanya meta analisis, dan meta analisis itu memang jadi kayak dari data-data systematic review itu dianalisa lagi pakai software, jadi ada lagi softwarenya. Jadi memang untuk kita melakukan penelitian kita nggak bisa
hanya mengandalkan oh ya ada questionnaires, terus analisa datanya cuma pakai Excel, pakai SPSS saja sekarang udah ketinggalan. Saya sekarang lagi belajar software Smart PLS ya untuk structure equations model karena saya ngerasa SPSS ini udah ketinggalan. Ternyata untuk saya melakukan analisa data lebih baik, saya harus menggunakan banyak software lagi gitu. Jadi kira-kira sih seperti itu. Jadi boleh banget ada nama melakukan mixed method, tapi harus tahu dulu data ini akan seperti apa. Jadi saya dari dulu kalau diskusi sama mahasiswa, saya selalu bilang, pastikan kamu mengumpulkan datanya itu akan bagus. Malah saya balik, biasanya saya nyari questionnaires-nya dulu, baru saya kembangkan tuh pertanyaan penelitian dan apa. Karena kalau questionnaires-nya bagus, datanya bagus, itu enak ngolahnya. Tapi kalau udah questionnaires-nya asal-asalan, itu datanya nggak akan jadi apa-apa, apalagi pada kuantitatif ya. Jadi saya dulu waktu S2 doktrin dari profesor saya itu lebih sering kita cari dulu questionnaires yang sudah digunakan mendunia, itu insya Allah akan bisa kita gunakan gitu loh, dan nanti datanya itu bisa diolah untuk dipublikasikan di mana-mana, kurang lebih seperti itu sih. Oke, kira-kira menjawab Pak Ihsan? Ya baik, terima kasih Bu, cukup menjawab Bu. Sama-sama Pak. Iya. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Eka Ratu Konsina. Mau disampaikan langsung apa saya bacakan nih Kak Eka? Silakan open mic aja Kak Eka. Langsung aja Kak Erna. Oh iya, silakan. Ya, Bu Kusrina mau nanya tadi kan. Iya Bu Eka. sempat dibahas terkait PICOT. Nah, untuk analisa jurnal, untuk PICOT itu apa memang khusus untuk metode penelitian yang kuasi eksperimen ataupun eksperimen sendiri, berarti seperti cross-sectional yang kayak gitu-gitu tidak bisa menggunakan PICOT. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi sempat disinggung sih mengenai sample size. Nah, sample size itu kan kebanyakan orang-orang pakai menentukan sampel size ini itu pakai rumus Innova ya tadi. Slovin. Nah, apakah sampel dalam menghitung sampel size ini nggak semuanya bisa pakai Slovin, tergantung dengan jenis penelitian yang akan dilakukan atau desain atau metode penelitiannya gitu. Karena memang saya waktu bikin penelitian itu sempat dibilang untuk menentukan untuk mendapatkan nilai validitas ataupun reliabilitas yang bagus itu minimal itu sampel size-nya harus 100 gitu. Minimal ya, mohon dikasih pencerahan aja Bu Srina, terima kasih. Iya, oke. Nah, pertama tadi yang PICOT bisa kuasi nggak kalau cross sectional ya, yang cuma langsung ambil data, nggak ada intervensi. Sebenarnya kalau PICOT berarti memang kalau PICOT ini karena ada controlling berarti memang minimal itu kuasi, tapi tetap untuk penelitian cross sectional kita tetap harus ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Karena kalau kita nggak ada pertanyaan sama tujuan penelitian, kita jadi bingung nih penelitian mau ngapain sih. Contoh gampang lah nih, kemarin nih saya ini yang baru ngambil data juga kan, saya kan menganalisa terkait nursing informatics ya, nursing informatics di RSU Bunda terkait dengan hubungannya dengan dokumentasi keperawatannya. Nah itu kan saya nggak ada intervensi, saya cuma ngambil data sekali ya. Waktu saya koordinasi sama Bu Retno, sama Bu Ade gitu, saya ngambil data sekali. Ya itu di PICOT-nya saya cuma ada di populasi, kemudian di outcomes-nya ada. Outcomes-nya adalah harapannya adalah ketika perawat itu kemampuan informatika kompetensinya baik, dia itu idealnya dokumentasi keperawatannya itu juga baik. Nah itu outcome saya gitu. Tapi memang di intervention sama kontrolnya itu saya nggak ada. Di outcomes-nya itu ada, time-nya ada. Time-nya ada adalah time-nya saya mengambil data hanya sekali. Jadi memang PICOT ini memang lebih sesuai kalau itu kuasi. Tapi bukan berarti kalau saya cross-sectional, saya nggak ada pertanyaan penelitian, itu nggak boleh. Kita tetap harus ada pertanyaan dan tujuan penelitian. Karena penelitian itu dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian, itu yang penting. Kemudian sample size, ya memang sample size itu itu dasar banget. Jadi kalau saya sih sebelum meneliti, saya selalu banyak diskusi dulu untuk memastikan sampel saya cukup nggak sih nih. Kalau sampel saya nggak cukup, saya tahu data saya nggak akan bagus. Dan memang tadi balik lagi, kalau kuantitatif saya sarankan di atas 100 atau 200 untuk mendapatkan distribusi normal, yang kurvanya itu naik turunnya itu bagus loh. Jadi jangan sampai datanya itu bukannya saya bilang data nggak normal itu nggak bagus ya, tapi jadinya nggak bisa generalisasi gitu.
loh. Jadi usahakan tadi saya sudah jelasin juga ke yang awal ya, pakai rumus-rumus yang update. Slovin ini udah nggak update banget. Saya dari zaman saya kuliah pakai Slovin mulu, itu berarti udah 20 tahun lebih ya. Kayaknya juga saya baca itu referensi tahun 80 atau apa. Sekarang di jurnal-jurnal yang baru sudah banyak sekali referensi terkait tools-tools yang baru tadi yang saya salah satu jelasannya bisa pakai G-Power itu. Jadi bisa pakai G-Power, coba di-download, teman-teman tinggal nentuin analisa datanya. Nah, teman-teman harus mikirin dulu tuh kira-kira ini saya akan membandingkan grup nggak? Contohnya misalnya teman-teman mau bedain misalnya kayak gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di ruang rawat dewasa dengan di ruang rawat anak. Nah, itu kan ada 2 grup yang dibandingkan. Oh, berarti bisa pakai chi-square. Atau mungkin kalau saya kemarin tuh penelitian saya bedakan di rumah sakit swasta dengan di rumah sakit negeri. Oke, berarti bisa pakai t-test juga, ada perbedaan min-nya atau apa. Jadi harus sudah memikirkan gimana saya akan mengolah datanya. Jangan hanya mengambil data, tapi kita nggak tahu gimana ngolah datanya. Itu sayang banget. Dan maka balik lagi, kita harus punya tools pengumpulan data yang bagus gitu loh. Dan mana tools yang bagus untuk bikin questionnaires itu nggak gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk bikin questionnaires itu, kalau teman-teman baca di jurnal, itu harus idealnya itu harus S3. Makanya saya ketika bimbing S1 yang anak-anak UIN atau apa, saya nggak terlalu suka ketika mereka bilang, Bu, saya mau bikin questionnaires, Bu, atau apa, karena saya tahu kualitas questionnaires-nya nggak akan bagus gitu loh. Questionnaires yang bagus itu sudah diuji bertahun-tahun, sudah digunakan beratus-ratus kali, nah itu baru questionnaires yang bagus. Sedangkan kalau questionnaires dibikin dengan mahasiswa yang masih baru belajar S1, bahkan saya waktu S2 saya mau bikin questionnaires, itu dimarahin sama profesor saya. Ngapain kamu bikin questionnaires, Rina? Kamu mau S2 5 tahun, 10 tahun. Nah, saya langsung bilang, oke, berarti nggak bisa ya saya bikin questionnaires. Jadi nggak mudah memang untuk bikin alat pengumpul data yang bagus, jadi teman-teman harus banyak baca untuk mencari questionnaires yang benar-benar valid. Jadi nanti datanya itu bisa bagus, kira-kira sih seperti itu. Jadi jangan hanya fokus pada ambil data sebanyak-banyaknya, tapi alat pengumpul datanya itu nggak bagus. Pastikan alat pengumpul data kita ini bagus, validitas dan reliabilitas itu bagus. Gimana kita dapat validitas dan reliabilitas bagus? Salah satunya adalah lakukan pilot study. Apa itu pilot study? Pilot study itu adalah kita menguji validitas dan reliabilitas, itu bisa dilakukan pada 30 responden di luar responden kita. Nanti kita uji Cronbach alpha-nya. Jadi ada namanya Cronbach alpha, itu gampang dilakuin teman-teman, tinggal cari tutorialnya di YouTube gitu ya. Nah, kalau Cronbach alpha-nya di atas 0,8 ya, nah itu validitas dan reliabilitasnya itu bagus, berarti item pertanyaan itu bisa digunakan. Tapi kalau dia di bawah 0,8 atau 0,7 itu berarti nggak bagus, itu harus dihilangkan. Nah, jadi biasakan sebelum teman-teman benar-benar ngambil data langsung, lakukan pilot study. Saya dari dulu saya selalu melakukan pilot study, jadi ketika saya ngambil data, saya udah tahu ini questionnaire-nya insya Allah bagus. Karena kalau saya nggak ngelakuin pilot study, kadang saya ngerasa ngapain saya udah punya data 100, 200, tapi datanya nggak bagus. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Itu sih kira-kira. Ya, itu buat Bu Eka. Ya, gimana Bu Eka, sudah menjawab kan? Ya, terima kasih Bu Gusrina. Jadi saya refresh lagi nih ilmu kemarin habis S1 keperawatan. Bu Gusrina juga sempat jadi dosen saya sih. Iya. Luar biasa, Bu. Oke. Biasa. Ya, mahasiswanya ya. Oke, ini ada yang Bu Yunita ya, Bu Yunita izin menambahkan, silakan open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat datang Ibu Gusrina, ketemu lagi di Mbak Yunita. Iya, saya hanya ingin menambahkan mungkin ya, tadi yang disampaikan Bu Gusrina udah sangat baik sekali, konsepnya juga udah sangat masuk sekali ya. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan untuk teman-teman perawat yang ada di Bunda Medi. Terkait dengan penentuan jumlah sampel, tadi mungkin Mbak Eka masih ini ya yang terakhir ya. Kalau yang saya dengar tadi yang disampaikan Bu Gusrina itu kalau penelitiannya jenisnya kuantitatif itu diusahakan sampai 100. Nah, kalau saya pribadi ini sebenarnya tergantung dari pengalaman saya ya dan pengetahuan yang udah pernah saya dapatkan karena pernah mengambil penelitian juga itu di kuasi eksperimen, itu sebenarnya jumlahnya nggak mesti sampai 100.
Jadi tergantung desain penelitiannya apa. Tadi udah disampaikan Bu Busrina juga, untuk penelitian kuantitatif itu kan levelnya banyak ya, mulai dari yang cross-seksional, kemudian nanti yang kuasi eksperimen, sampai nanti ada yang meta-analisis, itu juga masuk ke jenis penelitian kuantitatif. Jadi mungkin Mbak Eka bisa sesuaikan saja dengan desain penelitian yang Mbak Eka ambil. Mungkin saat ini lebih ke kuantitatif dan seperti tadi ada yang cross-seksional. Mungkin memang banyak teman-teman yang masih pakai rumusnya Slovin. Sebenarnya itu nggak masalah ya, asalkan nanti benar-benar tadi instrumennya yang digunakan itu apa? Apakah kita perlu pakai uji validitas lagi atau memang sudah mengambil referensi yang sudah baku. Kalau mengambil referensi yang sudah baku dan sudah terpercaya itu sih nggak masalah ya. Dan terkait dari jumlah sampel tadi silakan saja. Tapi saya hanya mau berbagi waktu saya ngambil penelitian juga itu di eksperimen itu saya nggak sampai 100. Jadi teman-teman bisa pakai nanti rumus. Kalau misalnya pakai yang desain penelitiannya kuasi eksperimen atau eksperimen nanti bisa sekitar 10 sampai 20 sampel saja itu sudah cukup sebenarnya. Jadi tergantung lagi, nanti bisa dilihat, jadi kita bermain referensi sebenarnya. Nanti teman-teman bisa update lagi buku metodologi penelitiannya, kemudian nanti desain penelitiannya apa. Jadi saya agak ingin mengklarifikasi aja Bu, atau mungkin sekarang memang menurut Bu Gusrina ini harus 100 untuk kuantitatif, karena saya terakhir juga mengambil enggak sampai 100, tapi itu udah cukup mengeneralisir data yang mau kita buktikan seperti apa gitu. Itu kemudian yang kualitatif tadi juga saya setuju, kualitatif ini sangat berbeda sekali dengan kuantitatif. Di kualitatif tadi juga ada level-levelnya. Yang Pak Isan tanyakan tadi ya, apakah dia jenisnya fenomenologi, kemudian nanti ada pokoknya banyak sekali, dan itu juga nggak mesti harus 105 aja ataupun 10 saja. Kalau datanya sudah saturasi seperti yang disampaikan Bu Gusrina tadi, itu sudah mewakili dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian apakah nanti di RSU Bunda Jakarta kita bisa ambil juga di RSU Bunda Margonda, itu sih sah-sah saja. Kalau menurut saya kita kembalikan ke karakteristik dari sampel kita. Jadi ada sampel data kriteria inklusinya itu apa, kalau dianya sesuai dengan masuk ke dalam data inklusinya kita, itu bisa kita gunakan, jadi bisa kita combine juga. Kemudian satu lagi mungkin sekedar menambahkan, karena ini kan kita tujuannya adalah teman-teman mengetahui evidence based practice ini, harapannya nanti bisa kita aplikasikan di lapangan. Nah, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Bu Gusrina tadi, bahwa teman-teman di sini diminta untuk banyak-banyak membaca jurnal. Nah, mungkin di sini nanti teman-teman juga akan mendapatkan banyak referensi. Kalau saya boleh menambahkan, teman-teman mungkin bisa mencari tips-tipsnya seperti apa. Misalnya teman-teman bisa masuk tuh di Google Scholar, kemudian nanti teman-teman bisa buatlah kata kuncinya di situ, sehingga jurnal yang teman-teman dapatkan ini bisa lebih spesifik, misalnya menambahkan istilah and, or, atau not. Jadi nanti mungkin bisa ditanya lebih lanjut ya di luar sesi ini, dengan Bu Gusrina juga boleh, kalaupun nanti bertanya kita sharing lagi juga boleh. Nah ini untuk teman-teman dapatkan jurnal ini, itu sekarang kan udah banyak sekali ya, kita bisa dapatkan referensinya dari mana saja, Google juga sangat membantu, tapi teman-teman silahkan pilih yang benar-benar bisa diaplikasikan di lapangan, karena banyak sekali ilmu pengetahuan perawatan itu selalu berkembang. Tadi setuju yang disampaikan Bu Gusrina, bukan jangan melakukan yang sesuai evidence base ya, sebenarnya ini pun udah yang teman-teman lakukan itu udah rutinitas, tapi kalaupun kita bisa melakukan yang sesuai dengan evidence base itu sangat baik sekali.
Itu aja sih yang bisa saya tambahkan, Mbak Erna. Terima kasih Bu Gusrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Yunira atas tambahan. Sama-sama. Oke, kalau kita lanjutkan pasti masih banyak pertanyaan. Tapi berhubung waktu kita juga. Oh, satu lagi. Nawar nih. Ini sedikit aja sedikit. Saya ingin bertanya karena kemarin ya. Silakan satu lagi pertanyaan, silakan. Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Saya Resminar mau nanyakan tentang kebetulan kemarin saya waktu ngambil penelitian. Nah, itu kan memang saya sebenarnya dosennya juga bilang pada saat bimbingan memang ininya yang mau ingin saya teliti itu sangat bagus karena saya kalau untuk penelitian yang lain yang sudah ada itu sudah ada beberapa memang jurnalnya. Nah, bila mana penelitian kita ini sebenarnya bermanfaat juga untuk kita terapkan di area sebenarnya. Namun jurnal yang sesuai dengan penelitian kita itu belum ada referensi. Nah, itu yang mungkin kesulitan yang mungkin nanti yang saya alami pada saat ini. Jadi tidak ada contoh yang kemarin saya ambil itu adalah lama pemberian UMR itu berapa lama dia akan kenaikan suhu. Nah, itu kemarin itu saya mencari jurnalnya itu kan tidak dapat. Sampai dosennya pun ikut mencari dan mereka juga sebenarnya mendukung. Itu tidak dapat jurnal yang berapa waktunya, yang jadi jangka range waktu untuk pasien yang mengalami post operasi itu berapa lama sih dia harus kembali ke suhu normal. Itu tidak ada jurnal yang kemarin kita dapat. Nah, sampai saat ini yang saya pengen tahu, tapi sebenarnya kita bisa ukur pada saat eksperimen ke pasien gitu. Seperti itu pertanyaannya Bu Gusrina. Terima kasih. Iya, ya itulah berarti bagus Bu. Kalau menurut saya sih kalau memang juga belum dapet, ya mungkin berarti ya ini bisa jadi sesuatu yang jadi apa tadi hangat apa Bu? Apa ke pasien terkait berapa lama diberikan gimana? Jadi penelitian seperti apa Bu judulnya? Bisa tolong diulangi, Bu Resmina? Ya, judulnya itu awalnya saya mau ambil efektivitas pemberian UMR efektivitas pemberian UMR pada pasien post SC. Nah, tapi dia kuncinya itu saya mau ambilnya itu tadinya lama waktunya. Jadi apakah setengah jam ataukah cukup 1 jam? Itu yang mau tadi saya ambil. Tapi ternyata pada saat waktu mengajukan judulnya itu dosennya, waduh ini bagus sebenarnya, tapi saya mencari jurnalnya itu nggak dapat. Nah, kebetulan dosennya juga membantu mencari, nggak ada, kayaknya kamu harus ganti judul deh, gitu. Iya, tapi memang sebenarnya kalau menurut saya nggak harus, kalau saya sih kalau waktu itu juga ya banyak ya yang waktu di UIN tuh ya mahasiswa idenya ini nggak harus sama persis ya gitu. Jadi kan itu kan nanti di critical appraisals-nya tuh yang balik antara clinical expertise-nya. Karena memang kan bagusnya jurnal itu kalau ada novelty-nya. Berarti ini kan Ibu udah dapet nih novelty-nya, kebaruannya nih, karena ternyata belum ada nih yang penelitiannya atau mungkin cara menaruh keyword-nya belum tepat gitu loh atau seperti apa karena memang kita nggak bisa dari satu nyari satu hal itu nggak bisa hanya 1-2 kali ya bisa dibilang saya dulu kalau saya pas saya jadi researcher itu saya satu keyword ya maksudnya bermacam-macam keyword itu bisa saya coba dalam 1 bulan itu saya browsing aja saya baca jurnal aja saya jadi nggak bisa kita justifikasi bahwa belum ada nih gini-gini mungkin kitanya belum mencari sedalam itu tapi kalau memang belum ada berarti kita cari yang paling dekat mungkin kalau Ibu nih pada Ibu SC coba kita cari
apa lagi kira-kira? Mungkin nggak jangan pas SC ya, kita cari operasi apa lagi yang sejenis atau apa. Jadi kita cari yang similar. Makanya tadi kan ada salah satu tahapannya saya bilang cari sinonimnya, cari yang kondisi yang mendekati gitu loh. Jadi karena memang kalau penelitian saya juga nggak mau kita melakukan sesuatu yang sama udah dilakuin sama orang lain, ngapain kita ngelakuin sesuatu yang udah kita tahu hasilnya. Kan harus ada difference-nya, harus ada bedanya gitu loh. Tapi tentu dalam melakukan itu kita punya dasarnya, kita punya reference-nya yang itu sudah pernah dilakukan. Jadi memang kalau bagi teman-teman yang masih kesulitan mencari referensi, mungkin memang harus bermain-main dengan keyword ya. Itu main-main sama keyword itu butuh latihan. Kadang kita pakai tanda plus, kadang kita pakai koma, kita pakai sama dengan, dan lain-lain sih. Seperti itu sih kira-kira. Terus tadi sedikit yang kalau dari Bu Yunita, ya saya setuju kalau kuantitatif itu nggak harus 100, balik lagi tergantung desainnya. Kalau tadi yang saya bilang harus 100 itu yang cross-sectional yang hanya benar-benar questionnaire. Tapi kalau udah ada intervensi ke ekuasi, itu saya sudah cukup, kalau saya sekitar range di bawah 50, 30, it's still okay. Jadi balik lagi kan teman-teman sudah belajar ya di research, di penelitian, kuanti aja banyak jenisnya, kuali banyak jenisnya, balik lagi degree of penelitiannya itu, level of evidence-nya. Mau di level seperti apa, kalau memang kalau yang saya bilang di atas 100 itu tentunya yang hanya questionnaires, kita tidak melakukan intervensi apapun. Tapi kalau kita sudah bermain dengan kuasi, itu sekitar 30, 20, sampai 50 itu range-nya sudah bagus, karena kan nggak mudah kita untuk melakukan intervensi. Seperti itu kira-kira. Oke, ya ada lagi? Terima kasih, Bu. Bisa ya Mbak Erna ya? Waktunya nanti kasih. Masih nanti ada lagi. Ada lagi. Sepertinya sharing kita hari ini makin menarik sih sebenarnya. Tapi waktu jual lah ya. Yang nanti kita sambung ke sesi selanjutnya ya, Marina ya. Boleh Mbak, boleh. Oke, iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rina atas kesempatannya yang sudah memberikan materi hari ini luar biasa, sharing-sharing kita hari ini luar biasa, dan teman-teman juga sangat antusias di sini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih agak ngawang-ngawang, tapi nanti pada saat aplikasi sudah masuk ke satu kasus, kita mulai lagi di tanggal 11 nanti, jadi bisa berkesinambungan tuh. Oh, ternyata yang jelasin Bu Rina itu kemarin ini loh. Oh, yang ternyata seperti ini kita penerapannya. Nah, itu nanti akan berkelanjutan. Kita sesi sharing ini akan berkelanjutan setiap minggunya, dan minggu depan itu kita mulai di setiap hari Rabu jam 2 kita akan mulai gitu ya. Jadi nanti akan saya share kembali undangannya kepada teman-teman. Setiap hari Rabu jam 2 kita akan ada sesi sharing lagi tentang evidence based in nursing. Oke, karena waktu juga sudah jam hampir 10:30 hari ini, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Rina, terima kasih teman-teman semua. Ini masih ada Dokter ya. Tadi Dokter Taufik sempat gabung. Oh ya, terima kasih kepada Dokter Taufik sudah gabung juga di kegiatan kita hari ini. Dari Margonda juga udah gabung, dari Citra Ananda, BMC Padang, RSIA, RSU, semua bergabung. Kami berharap di sini akan menambah pengetahuan kita terhadap bagaimana penelitian tentang keperawatan itu. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya mau nginput ini itu jam 10. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jelas ya. Sehat selalu.